Angin tornado di tangan Cameron Lin menyapu langsung memotong ratusan kaki ular piton raksasa tersebut. Cameron Lin, kamu meninggalkan alam rahasia penglai di sini, dan bersumpah untuk tidak pernah masuk ke alam rahasia penglai lagi. Kita bisa melupakan hal-hal sebelumnya, kata kakek buyut Zhu dengan wajah berat. Baru pada saat itulah dia menganggap Cameron Lin sebagai lawan setingkat. Menghadapi kombinasi 4 orang Jeffrey Zhu, dia akan sedikit rumit, belum lagi tanggapan Cameron Lin terhadap kombinasi 4 orang. Kekuatan adalah sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Bahkan jika Cameron Lin bisa menang dalam pertempuran ini, keluarga mereka mungkin akan kalah lebih banyak. Hehe, Cameron Lin tampak sinis. Kalian yang ingin memulai, dan sekarang kalian jugalah yang ingin menghentikannya, mau mempermainkanku. Dia telah menghadapi lawan kuat yang tak terhitung jumlahnya selama ini, dan dia sampai hari ini bukan dengan kompromi, tetapi dengan semangat juang dan kekuatannya yang gigih. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi, bahkan Sugil yang tidak dapat memprediksinya, hanya kekuatan yang sangat berharga. Bahkan jika dunia ini tidak terkalahkan, dia juga bisa memotongnya dengan satu pedang. Mengapa kakek buyut berbicara omong kosong dengannya? Dia tidak mati hari ini, bagaimana kita akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Jeffrey Zhu berteriak. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menerima kekalahan sebesar itu pada Cameron Lin hari ini, dan balas dendam ini akan dibalas. Ayo serang bersama. Kakek buyut Gao mengambil langkah maju. Pisau itu keluar dari sarungnya selama setengah menit, dan aura di tubuhnya mencapai puncaknya. Hair kakek buyut Zhu menghela nafas sedikit, menjentikkan jarinya, dan mengeluarkan pedang kecil seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Pedang kecil ini melesat, dan dalam sekejap berubah menjadi pedang tiada taraf. Kakek buyut Zhu memegang pedang dan menebas Cameron Lin. Melihat hal tersebut, beberapa orang lain juga ikut beraksi, atau memegang senjata dan maju menyerang. Ayo datanglah. Namun dalam menghadapi serangan-serangan tersebut, Cameron Lin sama sekali tidak takut, malah ia mendongak ke langit dan tersenyum, dengan rambut putih berkibar. Bintang-bintang di sekujur tubuhnya bersinar, dan tinjunya menghantam langsung menghadap piton yang telah membumbung lagi. Piton dihancurkan langsung. Kakek buyut King mendengus, dia sendiri menderita luka serius. Cameron Lin, hari ini kami akan bertarung habis-habisan. Kakek buyut King berteriak dengan keras. Saat ini, Cameron Lin telah bertarung dengan beberapa orang lainnya. Baang! Pedang Kius Hui menyapu dan langsung bertemu dengan cahaya pedang yang dikeluarkan oleh kakek buyut Zhu. Dan tubuh Cameron Lin bergegas keluar, dan bergegas menuju kakek buyut King. Tolong aku! Ketika kakek buyut King melihat ini, jejak kecemasan melintas di matanya dan berteriak dengan keras. Hentikan dia! Jericho King, kakek buyut Gao, Jeffrey Zhu, mereka bertiga juga kesulitan saat ini, dan langsung dilarikan ke arah Cameron Lin. 5 rantai dewa muncul di 5 jari Jericho King, dan api putih menyala di rantai, berkelok-kelok ke arah Cameron Lin. Cameron Lin menyapu dengan satu tangan, dan energinya berubah menjadi pedang 3 tangan, menebas 5 rantai. 5 rantai tebasan meraung berulang kali, seolah-olah itu keras. Cameron Lin bahkan tidak melihat lokasi Jeffrey Zhu, sebaliknya, dia langsung meledakkan Jeffrey Zhu. Pada saat ini, pisau kakek buyut Gao juga tiba, dan dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia memotong ke arah kepala Cameron Lin. Pedang di tangan kakek buyut Gao bukanlah pedang biasa, melainkan pedang sakti yang diwariskan oleh keluarga Gao mereka dari generasi ke generasi. Setelah generasi pengorbanan dan latihan, mereka sudah menjadi senjata sakti. Taang! Cameron Lin menyatukan kedua tangannya dan langsung menangkap pisau yang ditebas oleh kakek buyut Gao. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari luar bahkan bisa melihat percikan api yang datang dari tempat keduanya bertemu. Tang-taang! Cahaya pedang tiada taraf bertabrakan dengan bintang-bintang di tangan Cameron Lin, menyemburkan api yang terang benderang, seperti mesin pemotong baja berkecepatan tinggi, percikan-percikan di mana-mana, bahkan bintang pelindung tubuh Cameron Lin pun redup.
Tapi itu saja, pisau panjang di tangan kakek buyut Gao sulit dihancurkan. Hancurkan. Cameron Lin membalik tangannya dan mematahkan pisaunya, memaksa kakek buyut Gao untuk mundur. Kakek buyut Gao melihat sedikit retakan pada pisau itu, rasa sakit hati melintas di matanya, dan sosoknya dengan cepat mundur. Taang. Cahaya pedang Kius Hui langsung dihancurkan, cahaya pedang yang dipotong oleh kakek buyut Zhu tidak berhenti dan langsung diledakkan ke arah Cameron Lin. Baang. Seluruh tubuh Cameron Lin bersinar ekstrim, tetapi dia masih tanpa sadar dipukul mundur oleh pedang ini beberapa langkah, putih pucat melintas di wajahnya, tetapi kemudian dia pulih. Dia sudah cedera. Ada sedikit kegembiraan di wajah kakek buyut King. Cameron Lin melawan 4 tingkat dewa utama tahap akhir, serangan gila puncak tingkat dewa, bagaimanapun juga, dia terluka, bahkan jika cederanya sangat kecil, untuk pulih dalam sekejap, tetapi ini akhirnya membuatnya melihat kemenangan. Jika sama seperti pada awalnya, serangan semua orang bahkan tidak bisa melukai Cameron Lin, apalagi yang bisa dilakukan. Baang. 5 master tak tertandingi menyerang lagi. Di atas kehampaan, angin bergulir, bilahnya tajam dan tak tertandingi, aura pedang 3000 li, dan piton muncul, banyak kekuatan yang menakutkan, mengubah radius ribuan meter menjadi lautan kekacauan. Jika bukan karena beberapa orang yang berhati-hati tentang orang-orang di Pulau Suiyun, saat ini mereka memindahkan medan perang ke permukaan laut, dan seluruh Pulau Suiyun akan dihantam oleh mereka dan tenggelam ke laut. Pada tahap akhir dari 5 tingkat dewa, seorang tingkat dewa melakukan tembakan penuh ke puncak. Ini adalah konsep yang menakutkan. Bahkan tingkat dewa pada puncaknya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap setelah terperangkap dalam 1000 kaki. Cameron Lin juga mulai putus asa, segala macam trik, teknik rahasia, satu demi satu muncul dari tangannya. Pada akhirnya, Cameron Lin hampir menjelma sebagai manusia emas, dan pakaiannya hancur, dan dia melawan 5 pria dengan luka-lukanya. Semakin banyak mereka bertarung, semakin sengit mereka, pada akhirnya mereka bahkan bergegas ke awan untuk bertarung satu sama lain. Orang-orang di tanah memandang mereka, dan melihat awan gelap menutupi kepala mereka dan fluktuasi di atas kepala mereka membuat mereka ketakutan. Beberapa dari mereka pergi diam-diam, terlepas dari jenis kebencian terhadap Cameron Lin barusan. Terlalu kuat, Paman Zong tidak menyembunyikan ekspresi ngeri di wajahnya. Tadi dia bilang dia pasti akan menjaga para tamu dari keluarga Yuan, tapi sekarang melihat pemandangan di mana mereka bertarung, tidak ada jejak kepercayaan di hatinya. Jika medan perang mereka ada di Pulau Suiyun, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri setelah pertempuran itu. Bagaimana mungkin, bagaimana Cameron Lin bisa sekuat itu? Wajah Xingzu juga tertegun. Cameron Lin hanya 10 tahun lebih tua darinya, tetapi dia telah mencapai alam yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Tapi sekarang, dia tidak bisa menyimpan sedikit pun kepercayaan di hatinya dibandingkan dengan Cameron Lin. Cameron Lin sampai pada titik ini di usia muda. Jika Cameron Lin tidak mati hari ini, tingkat macam apa yang akan dia capai? Cameron Lin, kamu harus mati. Xingzu berpikir dalam hatinya. Bagaimana bisa seperti ini? Kingston Yuan berteriak dengan tidak percaya. Saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Dia tampak seperti orang gila, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan berurusan dengan orang-orang yang menyerang Zack Yuan jika Cameron Lin menang. Banyak orang dari keluarga Yuan terlihat tidak sedap dipandang. Cameron Lin awalnya adalah anggota keluarga Yuan mereka. Jika keluarga Yuan mereka tidak mengkhianati Cameron Lin, dengarkan kata-kata Cameron Lin dan tinggalkan alam rahasia penglai terlebih dahulu. Saat ini, mungkin saja Cameron Lin memimpin mereka, membunuh kembali, bukan tidak mungkin keluarga Yuan mereka menggantikan salah satu dari 3 keluarga besar di masa depan, tapi sudah terlambat sekarang. Jika Cameron Lin menang, keluarga Yuan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Kecuali, temukan kambing hitam. Memikirkan hal ini,
banyak anggota keluarga Yuan memandang Kingston Yuan dan Ginny Yuan di mata mereka. Ginny Yuan sangat menyadari perubahan di mata orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya menunjukkan senyum mengejek. Ketika orang-orang ini menikmati sumber daya yang mereka dapatkan dari keluarga Zhu, mereka memujinya di mana-mana. Sekarang keluarga Zhu tidak kalah, orang-orang ini berpikir untuk menyerahkan mereka untuk menenangkan kemarahan Cameron Lin setelah keluarga Zhu dikalahkan. Search. Cameron Lin akhirnya terluka. Menghadapi serangan kelima master hebat tersebut, tiba-tiba Jericho Qin mencabut seutas tali emas. Cameron Lin tidak mempedulikannya, melainkan diikat dengan tali emas tersebut, menggunakan kekuatan fisiknya, dan tertahan. Meskipun itu hanya nafas, kakek buyut Zhu dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini, sebuah pedang menarik luka di bahunya, dan yang lainnya tahu bahwa kerusakan yang dapat mereka timbulkan pada Cameron Lin terbatas, dan mereka semua bergerak menuju Cameron Lin. Meskipun lukanya sembuh setelah beberapa saat, luka itu mulai terasa sakit. Segera, luka kedua, ketiga, dan keempat muncul. Dalam pertempuran ini, ia menyerang dengan sekuat tenaga. Cameron Lin berteriak ke langit, kekuatan supernatural fisiknya mendesak hingga ekstrim. Meskipun ada banyak luka di tubuhnya, tetapi beberapa orang yang berperang melawan dia tidak menempati seberapa murahkah itu. Kecuali kakek buyut Zhu, orang lain memiliki tingkat luka yang berbeda-beda. Khususnya kakek buyut King dan kakek buyut Gao, luka mereka lebih berat daripada Cameron Lin. Baang! Kehampaan itu pecah, dan kekacauan muncul. Kelimanya bertempur melawan Cameron Lin. Serangan tersebut sangat mengerikan, langsung menghancurkan awan dan kabut yang berada di sekitar puluhan mil, dan kekuatan yang terpencar tersebut bahkan membuat air laut pecah. Kelimanya hanya beberapa langkah mundur, dan Cameron Lin langsung terbang ratusan kaki, aliran darah keemasan mengalir keluar darinya, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Cameron Lin menyerahlah. Kakek buyut Zhu meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan. Benar saja, masih agak lemah. Cameron Lin berdiri dengan mantap di udara, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin mencoba jika aku dapat menekan kalian semua dengan kekuatanku saat ini. Sekarang tampaknya aku masih menghargai diriku sendiri. Sekarang, lihatlah kekuatanku yang sebenarnya. Boom! Serangkaian arus dingin hitam menyebar dari sekitar Cameron Lin. Dia sepertinya menunggangi gelombang dingin, dan inti bintang misterius muncul di atas kepala Cameron Lin. Gelombang dingin ini sedikit seperti gelombang dingin di Tianmen. Jeffrey Zhu mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah anak ini mendapat kekuatan di Tianmen? Wajah kakek buyut King juga sangat cemberut, mereka tidak berharap Cameron Lin mendapatkan sesuatu yang benar-benar baik. Hal-hal di kepala Cameron Lin pada pandangan pertama sangat luar biasa. Cameron Lin memandang kelima orang itu dan berkata dengan ringan, hari ini, aku akan mengirim kalian berlima ke akhirat. Siapa yang menang dan kalah, tidak akan tahu sampai setelah pertempuran. Meskipun Cameron Lin sekarang terlihat sedikit aneh, hanya sedikit orang yang tidak takut. Mereka lebih unggul. Mereka tidak percaya bahwa Cameron Lin dapat kembali dengan membawa harta rahasia. Beberapa orang saling memandang dan menembak Cameron Lin hampir pada waktu yang bersamaan. Fluktuasi yang kuat lebih baik dari serangan sebelumnya, dan satu demi satu dapat dengan mudah mengalahkan serangan tingkat dewa, menutupinya dari segala arah. Angin kencang bertiup, gelombang suara mengguncang dunia, dan energi pedang ada di udara. Mereka mencoba yang terbaik, takut sesuatu akan terjadi, dan ingin menghancurkan Cameron Lin dengan satu pukulan. 5 energi yang menakutkan mengubah dunia menjadi lautan kekacauan, dan badai vitalitas yang mendidih menyapu seluruh alam rahasia penglai. Konyol. Setelah mengeluarkan inti bintang, mata Cameron Lin terasa dingin hanya 10 kaki jauhnya dari serangan Cameron Lin. Serangan kelimanya langsung berubah menjadi patung es dan jatuh dari langit. Cameron Lin melangkah pelan di bawah kakinya dan muncul dalam jarak 10 kaki dari kakek buyut King dalam sekejap. Ketika Cameron Lin tiba-tiba datang, kakek buyut King juga terkejut,
dan kemudian ingin melawan, tetapi dia menemukan bahwa ketika Cameron Lin mendekat, kecepatan esensi sejati tubuhnya semakin lambat, yang bisa terjadi seketika. Intinya, tetapi tiba-tiba melambat selama 5 menit, ketika dia mengambil tembakan telapak tangan, Cameron Lin sudah muncul di sampingnya, dan telapak tangan mengenai dada kakek buyut King. Puff! Kakek buyut King menyemburkan darah, dan seketika itu juga seluruh tubuh menjadi beku, dan seluruh tubuh kakek buyut King berubah menjadi pahatan es dan jatuh dari langit. Bagaimana mungkin? Yang lain terkejut dalam menghadapi arus dingin yang dahsyat ini. Mereka belum pernah melihat metode yang begitu aneh. Ini adalah harta karun rahasia Ferdi Su. Mata Jericho Kin sedikit mengecil. Ada banyak catatan tentang Ferdi Su di keluarga Kin. Di antaranya, disebutkan bahwa Ferdi Su memegang harta rahasia yang bisa membekukan lawan dalam sekejap. Mereka tidak tahu apa itu. Keluarga Kin mereka defensif, dan itulah mengapa Ferdi Su tidak tinggal di Pulau Penglai setelah tiba di alam rahasia Penglai. Sebaliknya, dia membuka gua sendiri. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan semacam ini berkali-kali, dan bergandengan tangan untuk membunuhnya sepenuhnya. Jericho Kin buru-buru berteriak, "Bunuh!" Kakek buyut Zu memiliki ekspresi yang dalam dan membunuh. Taang! Kakek buyut Zu langsung keluar dengan pedang. Pedang abadi berubah menjadi cahaya menyilaukan sepanjang 100 kaki, seperti tumpukan pedang ilahi dari luar langit, dan menebas ke arah Cameron Lin jauh. Sebelum pedang bersinar, energi pedang tajam yang membelah langit telah membuat orang merasa kedinginan. Cameron Lin mendengus dingin, dan bergegas keluar, memacu inti bintang kristal hitam di atas kepalanya dengan seluruh kekuatannya, memegang pedang Kyus Hui di satu tangan, dan menebas ke arah energi pedang yang dipotong oleh kakek buyut Zu dari kejauhan. Seras! Kekosongan itu hancur secara langsung, dan cahaya pedang putih yang terlihat dengan mata telanjang naik ke langit, bertabrakan dengan cahaya yang terang. Baang! Gelombang tak terlihat menyebar, bahkan Jericho Kin dan yang lainnya harus mendesak pelindung tubuh dengan seluruh kekuatan mereka untuk melawan akibat pertempuran antara keduanya.